Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ngopi lagi kita. Allah. Apa kita bahas tema pagi ini? Gimana kabarnya saudaraku, sahabatku semua? Mudah-mudahan aman-aman, makin tenang, makin tua, makin jaya, makin happy, ya. Pesan pengandi, semakin tua semakin gak ada saudara, semakin tua semakin gak ada keterikatan, semakin tua semakin sedikit saudara. Kok bisa, Bang? Jadi semakin kita tua, semakin kita menempuh kehidupan ini, keterikatan, keterhubungan, kemelekatan kepada saudara itu berkurang. Baik itu saudara kandung maupun itu saudara dari hubungan darah yang lain lah, berkurang. Bahkan orang yang gak ada ikatan saudara jadi saudara, tapi saudara yang ada hubungan darah kok makin menjauh. Nah, itu dia. Mungkin teman-teman merasakan itu. Mungkin banyak saudara yang menganggap hidup kita udah lebih baik, kita dianggapnya sombong. Hidup kita sudah lebih baik, dianggapnya berubah. Sebenarnya nggak berubah. Kita bukan nggak berubah, ya. Yang berubah bukan sikap kita sebenarnya. Yang berubah itu adalah kesadaran kita. Aku dekat dimanfaatkan, aku dekat diperalat, aku dekat nggak dianggap. Akhirnya kita memilih menjauh tuh. Capek aku buang-buang energi, capek aku berkorban, capek aku selalu terkuras energi. Nah, akhirnya sikap berubah itu karena kita udah mulai sadar, ya. Ternyata pola-pola yang terjadi dalam hidup kita kenapa berulang bertahun-tahun, sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi, karena ingin dianggap keluarga, karena ingin dianggap saudara. Itu aja penyakit kita itu, ya. Aku ingin dianggap di keluarga, aku ingin dipandang di keluarga, aku inginnya aku punya posisi di hati mereka. Masih ada ingin dipandang, maka kita akan tersiksa terus, ya. Makanya semakin kita mulai tua, makin berumur, kita ya udahlah, nggak ada saudara nggak apa-apa. Bukan berarti kita memutus silaturahmi. Nanti dibilang mutus silaturahmi, Bang. Sebenarnya silaturahmi udah terputus ketika diantara kita tidak ada lagi terhubung kasih. Silaturahmi itu diambil dari kata silatun dan rahmi. Silatun terhubung, rahmi itu ya kasih, terhubung kasih, ya. Jadi hakikat silaturahmi bukan berarti kita bertemu, berjumpa, berkumpul, enggak. Terhubung kasih. Setiap hari bertemu tapi permusuhan, setiap hari bertemu benci-bencian, setiap hari bertemu iri-irian, itu bukan silaturahmi. Hakikat silaturahmi adalah terhubung kasih. Nah, makanya kita mulai itu jaga jarak, mulai kita menghindar, mulai kita menjauh, mulai kita cuek. Gak ada guna saudara, ya kan? Gak bersaudara pun gak masalah. Aku cari yang bisa menenangkan hatiku. Akhirnya kita mencari lagi circle yang baru, hubungan yang baru. Ketika kita berjumpa orang baru dan terhubung kasih,
Di situ kita merasa tenang, damai. Kok mereka bisa lebih baik daripada saudaraku? Kok mereka bisa lebih menyayangiku daripada saudaraku? Itu hakikat silaturahmi. Ya. Jadi pola-pola itu mulai terbaca itu. Makin tua makin kurang interaksi, makin kurang berkumpul, makin kurang kita istilahnya terikat dengan rasa persaudaraan gitu. Mulai cuek, mulai nafsi-nafsi, mulai masing-masing. Ya sudah, nggak masalah, ya kan? Intinya carilah yang nyaman. Tapi kalau di hati ingin dianggap saudara, di hati ingin dianggap, pokoknya ingin dianggap, ini memang sakit, perih. Semakin di hatimu masih ada rasa ingin dianggap, itu kau makin terbuang, kau makin gak nampak, kau makin tidak dianggap. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Anakmu, istrimu, suamimu, itulah saudaramu. Di luar dari itu jangan kau anggap saudara. Karena yang paling mengerti kamu ya mereka. Itu aja, keluarga kecil kita aja. Ya, itu saudara kita. Kalau ada orang lain bang, bisa lebih baik daripada saudara kandung kita, lebih baik daripada saudara sedarah kita, gimana bang? Ya kalau ada orang lain bisa seperti itu, itulah hakikat silaturahmi. Terhubung kasih, kita terikat dengan kasih. Ya. Nah, hati-hati. Dalam satu pohon tidak semua buah yang jadi. Pasti ada buah yang busuk, pasti ada buah yang berulat. Jadi kita nggak bisa memaksakan semua harus manis, nggak bisa. Jadi jangan buang-buang energi. Kalau memang apa di hati itu masih ingin selalu dianggap, makin perih. Lebih enak udah cuek, menjauh, jalani hidup masing-masing, berusaha menyenangkan diri kita, membahagiakan kehidupan kita sendiri, nggak usah mikirkan orang lagi. Selama ini kau banyak buang waktu untuk orang lain, ya kan? Kenapa bang Andi bilang orang lain? Walaupun kau terikat darah, ya karena nggak ada kasih, udah orang lain itu. Walaupun statusnya kita terikat darah, tapi karena nggak ada kasih, itu udah orang lain. Jadi kurang-kurangi merasa pahlawan, kurang-kurangi merasa aku lebih berjasa untuk kehidupan orang. Jangan, kau akan dibuat capek, ya. Jadi yang kita lakukan sekarang, belajar cuek, nggak usah pikirkan, jangan merasa mau dianggap terus, ya kan? Bahagiakan dirimu, bahagiakan keluarga kecilmu. Apa yang kau inginkan, hajar. Selagi ada uang, hajar, nggak usah pikir, ya. Jadi ketika hati dah nggak nyaman, itu pertanda disuruh hijrah. Maknanya hijrah apa? Pindah kondisi, pindah sikap, pindah kesadaran, pindah keadaan. Pindahlah kita, jangan di situ aja, tersiksa terus nanti, ya. Jangan merasa penting bagi kehidupan orang lain, nanti yang ada capek karena ingin dianggap tadi. Mudah-mudahan paham ini bagi yang udah merasakan.